Saat berbicara, di sekitar pegunungan, sekelompok manusia laba-laba mengepung gunung dalam kegelapan. Itu adalah kelompok yang Xiaoyan kalahkan dan mundur sekarang. Dan iblis manik-manik hitam ini, melihat situasi ini, adalah pemimpin mereka. Tetaplah, aku melihat tangan kanannya terulur, dan cahaya merah keluar seketika. Menyapu ke arah tubuh Yun Yun, simpul jus itu langsung meleleh. Yun Yun berkedip dan bangun dari koma. Melihat gerakannya yang meremehkan, nerubian hitam itu mematahkan simpul jusnya sendiri, dan hatinya terkejut untuk sementara waktu. Itu adalah keahliannya yang terkenal. Dengan itu, dia melakukan perjalanan ke seluruh negeri, tetapi pada saat ini, dia dengan mudah diambil oleh orang lain. Si Po sangat kecewa saat ini. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia bisa menghadapinya dengan tenang bahkan jika dia bertemu dengan Sein pejuang peringkat 9, tetapi di depan Xiaoyan, hanya dengan gerakan yang berkibar, dia merusak aksinya sendiri. Pergi, sangat sulit untuk tenang. Dia membuat gerakan acak, dan semua manusia laba-laba melompat, mengubah berbagai pola di tanah kosong pegunungan. Xiaoyan tidak melihatnya, tetapi hanya menatap Yun Yun dengan prihatin. Yun Yun, dia berjalan dengan lembut, dia mengulurkan salah satu tangannya dan membiarkan Yun Yun memeluknya. Dengan tarikan lembut, dia menarik Yun Yun ke atas. Saya melihat Yun Yun tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya telah merepotkan Anda. Baru saja saya menggunakan cinta terlalu banyak, jadi aku jatuh cinta padanya." Setelah mendengarkan kata-kata Yun Yun, Xiaoyan mengerti bahwa iblis mutiara hitam adalah penguasa racun. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekaisaran Izumo? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Yun Yun. Berkata, "Bagaimana mereka menyembunyikanmu?" Yun Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Setan laba-laba hitam mungkin adalah yang mulia surgawi dari aliansi dunia bawah. Ini benar-benar yang mulia surgawi." Dia memahami cara penyembunyian spasial. Ketika Xiaoyan mendengar ini, itu adalah yang mulia surgawi yang lain, dan hatinya masih bergetar entah kenapa. Kenapa ada begitu banyak yang mulia, satu demi satu? Satu persatu, satu persatu. Masih ada waktu ketika pembunuhan tidak dilakukan, selesai. Gelisah, lagi pula, dia bukan yang terkuat saat ini, jika ada kesalahan, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Yun Yun bergerak sebentar, lalu duduk bersila di tanah lagi, dan berlatih dengan tangannya membentuk segel. Itu kehilangan banyak dan perlu dipulihkan. Selama dia mendapatkan kembali kekuatannya dengan cepat, dia akan bisa untuk bertarung sebentar. Nerubian hitam yang datang kali ini tampaknya kekuatannya sangat kuat. Xiaoyan memperhatikan Yun Yun perlahan memasuki kondisi kultivasi. Baru kemudian dia punya waktu untuk menonton. Saya melihat manusia laba-laba di sekitar mereka terus menari, mengubah berbagai pola sekaligus, dan ular, silong, si feng. Warnanya juga terkadang hitam, terkadang merah, terkadang putih. Warnanya indah dan mempesona. Xiaoyan melihatnya dan merasa pusing melihat empat lainnya, kecuali skala warna, mereka lebih baik. Mereka semua sedikit pusing. Setelah pola berubah beberapa saat, ada suara berderit, yang lambat dan cepat, tinggi dan rendah, dan menembus gendang telinga Xiaoyan. Setiap kali masuk, jantungnya akan keras. Ia melompat ke tanah. Sepertinya ada seutas benang yang membawanya. Jantung Xiaoyan terasa berdebar sebentar. Trik rahasia apa ini? Xiaoyan berpikir begitu, dia belum pernah mendengarnya. Xiaoyan melihat kembali ke dimen laba-laba hitam, dan melihat benda seperti kabut melayang di sekitar tubuhnya. Setiap kali napasnya naik dan turun, kabut di sekitarnya juga bergolak. Kemudian, manusia laba-laba di kejauhan juga mengikuti ini. Jenis tarian yang bergejolak dan anggun ini. Suaranya juga muncul dengan ritme yang berbeda dan ketinggian yang berbeda. Xiaoyan menemukan petunjuknya, hehe tersenyum, dan sangat bangga. Dia membiarkan seuntai api aneh keluar dari jari-jarinya, dan kemudian persepsi jiwa dikendalikan, mengubahnya menjadi laba-laba, lalu memantul, dan berlari ke depan nerubian hitam. Kemudian, ketika dia mengebor ke dalam kabut, dia mendengar kicauan, dan kabut itu langsung menguap dan berubah menjadi gumpalan asap putih melayang ke udara. Kawanan laba-laba dengan pola yang berubah di sekitar gunung berfluktuasi dan tampaknya akan runtuh, dan kemudian melanjutkan ritmenya. Ketika Xiaoyan melihat situasi ini, dia senang untuk sementara waktu, tampaknya api aneh itu masih efektif melawan hitam, iblis laba-laba. Kemudian,
sinar api aneh lainnya keluar, dan menyerang iblis laba-laba hitam dengan cepat. Dia percaya bahwa selama dia menyerang tepat waktu, akan mungkin untuk mencapai hasil. Mendengar suara Cici, awan itu kabut berubah menjadi gumpalan asap putih, yang menyebar di udara dalam sekejap. Kelompok laba-laba di kejauhan berfluktuasi lagi. Nerubian hitam tidak panik, itu hanya membuat kabut lebih tebal. Dan kelompok laba-laba yang mengubah pola juga berubah lebih cepat dan lebih cepat. Suara menjadi lebih tajam dan bernada tinggi. Melihat tubuh Linger sejenak, dia bergoyang dan jatuh dengan cepat. Dalam sekejap, jus halus yang tak terhitung jumlahnya melayang dari udara dan dengan cepat melilit Linger. Situasi ini membuat Xiaoyan gugup untuk sementara waktu, dan dia buru-buru memanggil gumpalan jus. Yi Huo, pergi selamatkan Linger. Persepsi jiwa terkendali Yi Huo dan mendekati Linger, dengan cepat membungkusnya. Begitu jus mendekati Yi Huo, itu membuat suara kicau, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi gumpalan putih. Asapnya melayang. Linger juga bangun dari koma. Nerubian hitam tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini, dan terus memobilisasi kabut putih di sekitarnya. Segera, kabut semakin tebal. Potongan-potongan kabut seperti kain kasa juga melayang keluar dari kelompok, yang dengan cepat melayang ke arah nerubian hitam, dan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Lihat postur ini, dia ingin mengumpulkan energi kelompok laba-laba, dengan cara itu, kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Apa kabut putih itu? Xiaoyan adalah sedikit aneh. Yun Yun menyelesaikan latihannya dan melompat dari tanah. Ketika dia melihat kabut di sekitar iblis laba-laba hitam, dia cukup terkejut. Dia berkata kepada Xiaoyan, "Sudah berapa lama?" Xiaoyan berkata, "Kamu masuk ke kultivasi." Dia mulai. Yun Yun terkejut untuk sementara waktu. Dia berseru, setelah metode rahasia kenaikannya berhasil, dia bisa memasuki keadaan kaisar. Xiaoyan tertegun, dia bertanya, "Apa itu?" Keadaan kaisar. Ya, Yun Yun berkata dengan gugup, sebelum Doudi, itu disebut Bandi, dan sebelum Bandi, itu disebut Yadi, yang sedikit lebih tinggi dari Do Seng Jiushuan. Xiaoyan tertegun beberapa saat, perubahan di benua Doqi ini masih luar biasa. Selama tahun-tahun ketika saya pergi berlatih di luar angkasa, ada begitu banyak hal aneh. Mungkinkah Santo petarung peringkat 9 telah memperoleh wawasan tentang latihan luar angkasa? Metode rahasia ini benar-benar tidak bisa diremehkan, tapi ya seberapa kuat kekuatan dewa. Xiaoyan memadatkan energi dendamnya, memusatkan perhatiannya, dan menyaksikan tindakan iblis laba-laba hitam. Saya melihat bahwa dia terus menyerap kabut putih dari kawanan laba-laba ke dalam tubuhnya. Saat energi memasuki tubuhnya, dia akan gemetar seiring waktu ke waktu. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba akan naik, tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan pada saat yang sama, tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Dan kabut di sekitarnya semakin tebal, dengan napasnya naik turun, terus-menerus berfluktuasi, dan menyebarkan energinya sendiri keluar. Kelompok laba-laba di kejauhan berubah lebih sering. Warnanya lebih indah, dan suara teriakannya juga lebih keras. Yun Yun memperhatikan dengan gugup dari samping, dan mengayunkan telapak tangannya sedikit. Sebuah dendam samar beriak di telapak tangannya, dan energi di tubuhnya terpancar. Itu membawa udara di sekitarnya perlahan berfluktuasi, seperti ledakan balas dendam. Xiaoyan merasakannya aura pendendam dan merasa bahwa dia sangat gugup. Yun Yun juga siap menyerang kapan saja. Xiaoyan juga sedikit gugup untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Yun Yun, kekuatannya seperti bayi, sedangkan Yun Yun sedikit gugup, kekuatan Yun, bagaimanapun, adalah seperti pemain top di masa jayanya, yang tidak ada bandingannya. Jika Yun Yun gugup, maka dia harus lebih gugup. Xiaoyan menggosok tangannya, merasa sedikit kewalahan untuk beberapa saat. Di depan yang kuat, yang lemah akan selalu kalah. Dari waktu ke waktu, dia melirik Yun Yun, dan melihat bahwa dia sedang menatap setan laba-laba hitam sepanjang waktu. Dia takut padanya, menyerang. Xiaoyan sedikit bingung. Karena dia takut akan serangannya, mengapa tidak menyerangnya sendiri? Xiaoyan berkata kepada Yun Yun, serang dia. Yun Yun melambai padanya. Tangan buru-buru, dia berkata, pada saat ini, serangan baliknya adalah yang terkuat, jangan main-main dengannya. Xiaoyan bertanya tanpa alasan, bukankah dia dalam kondisi kultivasi? Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia dalam kultivasi, dia juga bekerja keras untuk membentuk formasi,
iblis laba-laba hitam ini sangat berbahaya, dia bertahan, dan itu sangat berbahaya. Xiao Yan melihat postur ini, dan itu sama, dan untuk sementara, dia merasa sedikit hormat untuk iblis laba-laba hitam ini. Gaya yang kuat. Kondisi Cailin lebih baik, tetapi kondisi ketiga Linger tidak begitu optimis. Di lapangan yang disiapkan oleh Nerubian Hitam, tampaknya sedikit tidak berdaya. Level rendah adalah cacat. Begitu Anda bertemu pembangkit tenaga listrik puncak, maka mereka akan terguncang oleh serangan lawan. Xiao Yan akan memanggang mereka dengan api yang berbeda dari waktu ke waktu, sehingga mereka dapat bangun dari keadaan pusing. Sungguh tidak baik berada dalam keadaan linglung. Di tempat yang berbeda, Xiao Yan melihat mereka dan merasakan beberapa emosi di hatinya. Yun Yun terus mengubah gerakannya, dan selalu dalam keadaan yang menguntungkan untuk serangan Nerubian Hitam. Anda tidak bisa membiarkan dia mendapatkan kekuatan. Jika ini terjadi, Anda dan yang lainnya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Xiao Yan berpikir, itu akan berada di dalam perut iblis laba-laba hitam ini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa tidak nyaman di hatinya, dan bahkan sedikit khawatir. Kekuatan Yadi benar-benar membuatnya takut. Ada kekuatan super kuat di hadapannya, memang ada rasa tertindas di hatiku. Xiao Yan sekali lagi menggunakan energi balas dendamnya di meridian seluruh tubuh. Dia ingin mempertahankan kondisi bertarung terbaiknya setiap saat. Lawannya terlalu kuat, sangat kuat sehingga dia pusing. Gaya Xiao Yan sebagai seorang pria. Dia selalu berdiri untuk yang kuat dan tidak takut yang kuat. Tetapi pada saat ini, ada beberapa kecemasan di hatinya. Siapa bilang dia tidak takut? Xiao Yan juga sangat takut, dan itu sangat takut. Suara laba-laba yang merangkak di tanah juga akan mencapai telinga Xiao Yan, tetapi dia menahan napas, berusaha untuk tidak membiarkan mereka mengganggu pikirannya. Terkadang, sangat penting untuk mempertahankan konsentrasinya sendiri, akan berada dalam posisi lemah konsekuensi seperti itu akan membuat orang kalah. Xiao Yan tidak ingin dia menjadi seperti ini. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia tidak ingin dirinya berada dalam situasi yang kalah. Semua orang ingin berada di atas angin. Lokasi. Kabut di sekitar iblis laba-laba hitam semakin tebal. Jika Anda mengambil segenggam sesuka hati, Anda takut itu akan membawa jus. Jika energi yang begitu kuat diserap ke dalam tubuh Anda takut itu akan mendapat banyak manfaat. Tingkat sihir adalah energi Yadi, dan kemurniannya dapat dibayangkan. Xiao Yan mendambakannya untuk sementara waktu. Sungguh energi yang bagus, jika Anda membiarkan diri Anda menyerapnya, itu akan menjadi hal yang baik. Xiao Yan lahir untuk waktu yang lama, sementara tapi bagaimana kita bisa mengambil energi ini sebagai miliknya? Xiao Yan menatap kabut, berusaha keras memikirkan cara dalam pikirannya, berharap dia akan segera menangkapnya dengan tangannya sendiri, dan kemudian disempurnakan sendiri. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan berteriak, dia melihat cairan kental terbang ke arahnya. Dia senang untuk sementara waktu, dan telapak hisapnya mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat bahwa dia sangat dekat, Xiao Yan hendak membuka mulutnya dan menarik napas ke dalam tubuhnya ketika dia melihat itu, getah memantul kembali dengan kepulan. Xiao Yan sedang terburu-buru, buru-buru menuangkan douqi ke telapak hisap, dengan kuat menggenggamnya di tangannya, dan merobeknya dengan paksa. Tapi melihat iblis laba-laba hitam mengangkat bahu, cairan kental itu tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Yun Yun meletakkan salah satu tangannya di punggung Xiao Yan, dan menuangkan douqi ke tubuhnya terus-menerus. Dengan douqi yang kuat ini, Xiao Yan menarik dengan seluruh kekuatannya, dan energi lengket cairan kental itu tersedot lagi. Sebelum iblis laba-laba hitam berhasil disempurnakan, maka dia hanya seorang Douzun. Dan seorang Douzun, menghadapi Douseng 9 putaran, tentu saja tidak bisa melakukannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengambil napas, dan cairan kental meluncur keluar dan mengalir ke tubuh Xiao Yan sekaligus. Setan laba-laba hitam terkejut dan pulih dari kondisi kultivasi. Saya melihat kelompok laba-laba bergetar hebat, dan kemudian hitam setan laba-laba perlahan mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dan tertawa sebentar. Dia mengangkat tangannya dan awan hitam mengembun menjadi awan besar di udara. Telapak tangannya datang, dan dengan rengekan, dia menghancurkan Xiao Yan dengan kepala tertutup. Yun Yun tidak menunggunya untuk menghancurkan, tetapi juga memukul balik dengan backhand. Embusan ki pertempuran dimuntahkan, berubah menjadi telapak tangan besar di langit,
dan menabrak telapak awan gelap. Hanya dengan ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan dan meledak. Ada suara yang menghancurkan bumi. Akibat yang kuat menghilang, menyebabkan badai yang kuat di udara. Debu dan pasir yang bertiup beterbangan, menutupi langit dan matahari. Xiaoyan bergoyang tertiup angin, berayun seperti daun jatuh. Kedua telapak tangan raksasa menghilang dalam sekejap. Yun Yun tidak menunggu iblis laba-laba hitam memadatkan telapak awan lagi, dan pertama-tama meluncurkan serangan, menggesekkan telapak tangan ki pertempuran besar di masa lalu. Saya melihat awan gelap di udara berputar dan menyebar untuk sementara waktu, terbuka, telapak tangan dengan keras menamparkan nerubian hitam di tanah. Xiaoyan menyaksikan Yun Yun menamparkan telapak tangan raksasa itu pada iblis laba-laba hitam, dan sangat bersemangat untuk beberapa saat. Dia dengan cepat menyaring cairan kental yang masuk ke tubuhnya. Telapak tangan raksasa Yun Yun akan jatuh ke kepala iblis laba-laba hitam. Dan dia melihat laba-laba hitam. Iblis meregangkan tubuhnya, otot-ototnya menonjol dengan cepat, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan cepat. Dia mendorong telapak tangannya ke atas dan memblokir telapak tangan besar Yun Yun. Kedua telapak tangan itu bersentuhan, dan ada ledakan, yang memekakkan telinga untuk sementara waktu. Yun Yun tiba-tiba merasa lengannya mati rasa, sedikit sakit. Dia memutar pergelangan tangannya dengan kuat, dan kemudian menjalankan dendamnya lagi, melarikan diri dari tubuh, berubah menjadi pedang panjang, dan menikam nerubian hitam dengan keras. Seluruh tubuh pedang bersinar dengan cahaya perak dan sangat menyilaukan. Pedang perak mengguncang beberapa bunga pedang dan bergoyang untuk mengenai iblis laba-laba hitam. Bagian atas, tengah dan bawah menyerang pada saat yang sama, dan bunga pedang besar dipancarkan. Cahaya yang menyilaukan, yang membuat orang melihat. Itu menyilaukan. Nerubian hitam berusaha keras untuk membedakan, tetapi dia tidak tahu mana yang merupakan duri asli dan mana yang merupakan duri palsu. Dengan tangan di udara, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Yun Yun melihat bahwa ujung pedang akan mengenai nerubian hitam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bunga pedang meledak. Ada ledakan keras, dan ki pertempuran dengan keras membombardir iblis laba-laba hitam. Saya melihat tubuh besar iblis laba-laba hitam bergoyang beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Xiaoyan tampak sedikit linglung untuk beberapa saat, kapan iblis laba-laba hitam menjadi sangat lemah. Tubuhnya yang besar sangat rentan. Dia tertawa terbahak-bahak, dan hatinya sangat menyegarkan. Dia menggunakan persepsi jiwanya untuk melihat lebih dekat. Susu cairan putih di tubuh ditemukan bersarang di perut bagian bawah. Itu diam di sana. Xiaoyan memanggil gumpalan energi pendendam dari topan dan bersiap untuk memurnikan jus putih. Ketika dia melihat iblis laba-laba hitam di tanah berjuang, dia melompat berdiri tegak, dan tubuhnya yang besar berdiri di sana, membuat ledakan keras. Dia memutar anggota tubuhnya, memutar lehernya beberapa kali, mengulurkan ibu jari tangan kanannya dan berteriak, "Oke, ini sangat bagus dalam bertarung, ilmu pedang yang bagus, dan aku sangat mengaguminya." Mata di balik topeng memancarkan cahaya hijau samar. Yun Yun memutar ki pertempuran dan melarikan diri dari tubuh untuk sementara waktu. Ki pertempuran segera berubah menjadi pedang panjang, cahaya putih perak menyala untuk sementara waktu, dan pedang panjang segera berubah menjadi bangau putih besar, serak beberapa kali, dan sesaat merentangkan sayapnya yang besar lampu menyala. Segera, badai bertiup dan bertiup ke arah iblis laba-laba hitam. Dalam siulan angin, bangau putih bergoyang keras, sayapnya tertutup, dan pulih menjadi raksasa pedang panjang. Yun Yun menjentikkan pergelangan tangannya, dan 3 indah bunga pedang melintas, berbentuk seperti begonia, sangat indah. Setan laba-laba hitam menatap bunga pedang yang bergoyang dengan takjub, dan sulit untuk membedakan arah serangan untuk sebentar. Bawa ke bawah. Yun Yun melihat bahwa waktunya sudah matang, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang itu menebas. Nerubian hitam itu mengguncang tubuhnya dan mengangkat telapak tangannya, dan melihat awan-awan gelap bergulung masuk. Ditemani oleh gemuruh guntur, dia bertemu ujung pedang dengan kaget, dan hanya mendengar ledakan. Keduanya bertabrakan, dan ki pertempuran tersebar ke segala arah, memercik seperti Inggris yang patah, dan membuka pemandangan indah di langit. Yun Yun tersenyum sedikit, dan menggunakan ki pertempuran untuk menghubungkan pecahan-pecahan itu. Pecahan terbang memobilisasi energi dendam dalam tubuh, mendesaknya, dan menabrak nerubian hitam lagi. Kecepatan yang begitu cepat membuat nerubian hitam lamban sejenak. Sulit untuk bereaksi.
Yun Yun menyuntikkan energi dendam ke dalam Avix yang jatuh lagi, dan Avix itu ditekan dengan kuat. Seperti tongkat yang berat, ketika kepalanya dipukul, itu menghancurkan rubian hitam itu menjadi pusing. Yun Yun tersenyum sedikit dan menepuknya. Dia bertepuk tangan dan mengulurkan ibu jarinya ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum hehe, terlihat sangat jahat. Keduanya saling mendorong dan bertarung bersama lagi. Xiaoyan lolos dari gumpalan api aneh, dan kemudian tiba-tiba menyuntikkan dendam, bahwa api aneh mengamuk. Xiaoyan mengangkat api aneh dengan satu tangan dan menyemprotkannya dengan keras ke iblis laba-laba hitam. Suhu api aneh itu sangat tinggi, dan saat dia menyentuh iblis laba-laba hitam, dia sedikit menyusut. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya, energi pendendam untuk mendorong cairan keluar dari tubuhnya, membungkusnya lapis demi lapis di tubuhnya. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat dia menggunakan metode seperti itu. Jika dia memiliki cara yang lebih cerdas, mungkin tidak mungkin Xiaoyan bisa melakukan apapun dengan dia. Tapi membungkus dirinya dengan cairan semacam ini sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api. Xiaoyan tersenyum bahagia untuk sementara waktu, dan sedikit bangga. Setan laba-laba hitam membungkus dirinya, memutar tubuhnya, menginjakkan kakinya di tanah, awan-awan gelap naik, mengangkatnya dalam sekejap, dan terbang dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengejutkan sehingga Xiaoyan sedikit tak terbayangkan. Bagaimana dia terangkat ke langit sekaligus. Metode semacam itu, di benua Doqi ini, hanya dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik puncak. Yun Yun melompat dan menghilang ke awan. Ketika dia kembali lagi, dia melihat bahwa Xiaoyan dan Linger telah memusnahkan manusia laba-laba yang tersisa. Tampaknya aman, tapi Yun Yun merasa bahwa bahaya akan datang diam-diam. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas untuk sementara waktu. Xiaoyan merasa bingung, apakah setan laba-laba hitam mundur seperti ini? Dilihat dari gerakannya saat dia datang, dia pasti sosok puncak. Dia mundur sementara hanya untuk mempertahankan kekuatannya. Mundur seperti itu hanyalah transfer strategi. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa saat. Dalam hal ini, tidak ada yang tahu. Xiaoyan sedikit khawatir. Seseorang yang dapat memasuki setengah kaisar, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia akan datang kapan saja. Dia membuat persiapan lagi, dan saat itulah dia kembali. Xiaoyan berpikir bahwa dalam celah ini, tugas prioritas pertamanya adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan hanya dengan cara ini dia dapat menghadapi musuh yang kuat. Xiaoyan bermeditasi bersila, tangannya membentuk simpul, dan dia berkonsentrasi untuk berlatih sebentar. Dia menggunakan ki pertempurannya untuk memindahkan cairan putih mengambang dari tubuhnya, dan kemudian berlari di sepanjang jalan yang terbakar, memadamkan cairan, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam siklon di sepanjang meridian. Awan kabut besar di sekitar laba-laba ilmu hitam memasuki tubuhnya, yang merupakan awan kecil cairan putih mengambang. Dan tugasnya saat ini adalah dengan cepat memadamkan awan cairan ini. Setelah pendinginannya, memasuki meridian, dan akhirnya menyuntikkan topan. Pekerjaan semacam ini adalah jenis pekerjaan yang monoton dan berulang, yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan, dan tidak dapat mentolerir kesempatan sekecil apapun. Ketika setetes cairan yang padam menetes ke dalam topannya pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan aliran energi pertempuran mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan hangat itu sangat nyaman. Dia merasa sangat bahagia untuk sementara waktu, itu semacam kesenangan setelah mendapatkan kekuatan. Itu juga semacam kesenangan yang tumbuh. Siapapun yang menghadapi situasi ini akan merasa bahagia untuk sementara waktu. Xiaoyan melihat ke belakang, mencoba mencari tahu jejak penerbangannya, tapi yang dilihatnya hanyalah sepetak abu-abu dengan titik-titik terang menyilaukan di tengahnya. Ini adalah planet yang ada di luar angkasa. Saya tidak bisa melihat dari mana saya berasal, saya tidak tahu di mana saya sekarang. Hanya satu sorotan demi satu. Di antara titik terang dan titik terang, ada ruang yang luas dan halus. Xiaoyan merasa kepalanya agak besar, dan orang-orang kuat yang benar-benar bisa bertahan di dalamnya benar-benar terlalu kuat. Bagaimana mereka melewati hari-hari yang sepi dan membosankan? Apakah mungkin untuk membuka ruang independen di luar angkasa ini? Xiaoyan mencobanya sebentar, tetapi sia-sia. Apakah itu karena keahliannya tidak cukup? Xiaoyan merenung diam-diam di dalam hatinya. Harus ada cara yang baik. Xiaoyan berpikir bahwa untuk bertahan hidup di luar angkasa untuk waktu yang lama, harus ada ruang yang relatif independen,
dan kemudian orang dapat berdiri di dalamnya dan melakukan kultivasi yang relatif mudah. Pertama-tama, orang harus memiliki pijakan, dengan ini orang dapat berkembang dengan mudah. Jika tidak ada pijakan seperti itu, maka orang juga akan kehilangan fondasinya, dan akan sulit untuk memulai apapun yang mereka lakukan. Xiaoyan berpikir bahwa ruang seperti itu harus dimenangkan sesegera mungkin. Kemudian, lebih baik bagi diri sendiri dan klasik untuk berkultivasi di dalam, dan dari sini sebagai titik awal, terus masuk lebih dalam keluar angkasa. Apalagi ruang ini harus sangat mudah dibawa, untuk bisa ditaruh di ringna, lalu dibawa dengan sangat mudah, kalau capek, keluarkan. Dan di ruang ini, pasti ada gunung, sungai, pohon, bunga, tanaman, burung, dan binatang buas. Memikirkannya nanti, bahkan Xiaoyan sendiri bersemangat, apakah akan ada ruang seperti itu. Xiaoyan berbagi ide ini dengan klasik, dan dia juga memiliki suasana hati yang rindu, itu sulit. Di mana membuka ruang seperti itu, bahkan jika itu dapat membuka ruang, di mana untuk transplantasi bunga dan pohon ini, pada akhirnya, itu hanya mimpi, dan tidak mungkin terwujud. Xiaoyan juga memikirkannya dengan hati-hati. Jika dia benar-benar ingin dapat membuat ruang seperti itu akan menjadi keajaiban, pasti keajaiban, untuk dirinya sendiri dan klasik. Di luar angkasa yang luas ini, sebuah oasis tiba-tiba muncul, itu benar-benar mimpi. Xiaoyan berpikir dengan bersemangat untuk sementara waktu. Dia selalu suka bersemangat, dan ketika ide kreatif muncul di kepalanya, dia perlu bersemangat. Dan sekarang Xiaoyan, dia merasa sangat bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat, bahkan orang bodoh pun akan bersemangat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan gembira. Xiaoyan berpikir bahwa makna hidup adalah menciptakan, dan makna hidup adalah mempertahankan dan mengubah. Jika Anda dan Gugu terus terbang di luar angkasa ini, Anda akan terjebak sampai mati cepat atau lambat. Di tempat kosong seperti itu, tidak ada apa-apa di dalamnya, dan tujuan kedua orang itu adalah terbang di dalamnya sepanjang waktu, dan cepat atau lambat mereka akan mati karena kelelahan. Orang yang kuat bertahan di luar angkasa, dan yang diandalkan adalah ki pertempurannya sendiri, begitu ki pertempuran di dalam tubuh tidak dapat lagi dimobilisasi. Cara untuk terbang. Meskipun energi di luar angkasa berlimpah, pemurniannya membutuhkan beberapa fondasi, dan itu juga perlu didukung dengan melawan ki. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, itu juga akan menjadi ujian bagi orang yang kuat dalam kultivasi. Xiaoyan berpikir bahwa, berdasarkan kemampuannya saat ini, masih akan sulit untuk mencernanya, daripada menyelesaikannya dalam semalam, itu sangat sulit. Xiaoyan berpikir bahwa perjalanan keluar angkasa seperti itu pasti merupakan latihan baginya. Setelah terbang di luar angkasa kali ini, dia pasti akan dapat maju dengan lancar, setidaknya tidak akan ada masalah dengan maju menjadi seorang kaisar. Memikirkan hal ini, Xiaoyan masih merasa sedikit bersyukur, hanya dengan mencoba dia bisa membuat kemajuan. Seorang kaisar perlu terus berkembang. Dalam langkah paling penting dalam hidup, Anda harus melihat bagaimana bergerak. Jika Anda melakukannya dengan benar, itu akan mulus dan mulus. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, setiap langkah Anda akan bergelombang, dan semuanya akan salah. Xiaoyan berpikir, tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus bergerak maju. Meskipun luar angkasa kosong, masih ada banyak energi, selama Anda tetap menggunakannya, Anda akan menyerap dan memperbaikinya, dan Anda akan maju dengan lancar. Seseorang harus bergerak maju, bahkan jika dia bergerak perlahan, masa depan harus cerah. Xiaoyan melihat ke ruang yang tak terbatas dan merasa bahwa masa depannya cerah. Bepergian di ruang yang begitu luas pasti akan melatih ketekunan dan kemampuan pengambilan keputusannya. Dalam ruang yang sulit membedakan arah dan orientasi, paling mudah menguji kemampuan berpikir seseorang. Xiaoyan secara bertahap menenangkan dirinya dan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan pikirannya. Kedua raksasa tadi memberi Xiaoyan wahyu bahwa masih ada kehidupan di ruang yang luas ini. Selama masih ada kehidupan, maka Xiaoyan percaya bahwa dia bisa mendapatkan pijakan di luar angkasa ini. Dan seseorang bisa berdiri di bidang baru, adalah yang paling penting. Xiaoyan mengingat suara dan senyum mereka berdua tadi, dan tertawa terbahak-bahak untuk sementara waktu. Anda dapat bersembunyi, dan saya dapat menemukan Anda, dan saya pasti dapat menggali Anda. Bahkan jika ruang ini terbalik, saya akan menggali dia keluar banyak.
Xiao Yan berpikir bahwa di suatu tempat di luar angkasa ini, pasti ada planet di mana kehidupan bisa ada, tetapi di mana letaknya masih perlu diperiksa secara serius. Xiao Yan terbang ke depan untuk jarak lain. Dia tidak tahu berapa jauh jaraknya. Dia hanya merasa bahwa dia melayang ke depan. Di luar angkasa, tidak ada konsep rinci tentang jarak spesifik, dan itu semua tergantung pada seberapa jauh Anda bisa pergi. Mungkin, dengan sedikit keberuntungan, Xiao Yan berpikir bahwa dia akan segera menemukan planet dengan kehidupan. Berdiri di atasnya, hati akan tenang. Merasa nyaman, tetapi juga semacam kenyamanan. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri seperti ini, dan ketika dia menghibur dirinya sendiri, dia sepertinya melihat masa depannya yang cerah. Tidak ada yang mengharapkan masa depan mereka cerah, dan tidak ada yang mengharapkan masa depan mereka menjadi gelap. Xiao Yan melihat keluar angkasa abu-abu di depannya, memandangi bintang-bintang dan berpikir sejenak bahwa pasti ada bentuk kehidupan di planet-planet itu. Bagaimana mungkin tidak ada kehidupan di luar angkasa yang begitu luas? Apakah dari sudut pandang teoretis atau dari sudut pandang praktis, harus ada tubuh yang hidup? Adapun di mana mereka berada, itu masih harus ditemukan sendiri. Tetapi berdiri di ruang yang luas ini saat ini, saya masih merasa sedikit linglung, dan saya curiga bahwa saya telah datang ke benua lain. Dan di benua ini, ada pembangkit tenaga puncak yang lebih kuat. Apa peringkat mereka? Apakah mereka akan lebih tinggi dari Doudi? Dan lebih tinggi dari Kaisar Dou, pangkat macam apa itu? Yun Yun menatap nerubian hitam yang mendekat, dan tekad untuk membunuhnya melonjak di hatinya. Dia tidak bisa mentolerir musuhnya berdiri di depannya. Melihat mata hijau samar di balik topeng, dia merasakan niat membunuh di dalam dirinya. Hati, bahkan lebih intens, jika peringkat 9 Dou Sage tidak bisa melakukan apapun pada Dou Zong, itu bukan lelucon. Di antara beberapa wanita dari keluarga Xiao, meskipun dia selalu dikenal lemah, dia selalu menggunakan pisau ketika harus membunuh orang. Jatuh tidak pernah lembut, Dou Zong kecil, berapa banyak angin dan ombak yang harus dia angkat. Yun Yun penuh dengan kebanggaan dan ambisi. Keagungan dan kemegahan hidup akan selalu ada digambarkan dengan cara ini, selama hati memiliki ambisi, dan dapat ditentukan dengan teguh maju dengan berani, hanya dengan begitu Anda dapat membuat mitos abadi. Yun Yun membalikkan Douqi ke seluruh tubuhnya untuk sementara waktu, hanya untuk melihat Douqi melarikan diri dari tubuhnya, mengaduk jubahnya, membuat suara hulala. Ini akan menjadi pertempuran lain. Secara teori, Dou peringkat bintang manapun Seng, jika dia melawan Dou Zong, dia bisa mengubahnya menjadi bubuk hanya dengan sedikit meremas. Tapi menghadapi iblis laba-laba hitam, sulit baginya untuk bertarung dengan cepat. Dou Zong, yang memiliki teknik rahasia, masih sangat sulit untuk menghadapi. Dia akan meningkatkan kekuatannya dalam sekejap, bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa bertahan, dia sangat mungkin mati di bawah-bawahannya. Dou Zong seperti itu tidak akan berani meremehkannya dengan mudah. Hati Yun Yun naik turun untuk sementara waktu, dan dia menghadapi iblis laba-laba hitam secara langsung. Di bawah persepsinya, dia tidak tahu level apa itu. Hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah levelnya terlalu rendah, dan tidak ada dendam. Pangkatnya terlalu tinggi, dan semangat juangnya tidak terduga. Lalu, situasi seperti apa yang akan dihadapi nerubian hitam kali ini? Yun Yun sedikit gelisah. Begitu dia dipromosikan ke pangkat setengah kaisar, maka saya hanya perlu berjuang keras hari ini. Dengan kekuatan Santo petarung peringkat 9, untuk menghadapi setengah kaisar, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, sudah menjadi jelas sebelum pertempuran. Ini benar-benar terjadi, Yun Yun berpikir, dia akan kalah hari ini. Setan laba-laba hitam berjalan dengan langkah tegas dan berat, dan jubah hitam di tubuhnya naik bebas. Itulah alasan mengapa semangat juangnya yang kuat keluar dari tubuh. Identitas kaisar, di benua ini, masih belum diketahui. Diremehkan, selama dia mau mengambil tindakan, dia tidak akan dapat menemukan lawan di benua itu. Kekuatan kaisar yang telah tergelincir, dan hanya yang kuat yang tersisa. Setengah kaisar, nerubian hitam adalah seorang sedikit bersemangat ketika dia memikirkan akhir yang akan datang. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun menunggu hari ini untuk bangga. Dan yang membuatnya lebih beruntung adalah dia akan mengalami penurunan kekuatan. Doudi, dikatakan bahwa dia memiliki asal-usul Doudi, selama dia menelannya, maka dia akan dapat dengan cepat maju ke Doudi.
Yun Yun menyisir ki pendendamnya di meridian dan merasa bahwa semuanya normal, jadi dia merasa lega. Dia menatap Xiao Yan, dan melihat bahwa dia memegang sekelompok api aneh di tangannya. Api yang agak kekuningan ada di berkedip dengan lembut, dia menyuntikkan sedikit dendam ke dalam api aneh dari waktu ke waktu, dan nyala api di tangannya meledak, dan kemudian nyala api naik dan membakar di udara. Suhu tinggi yang menyengat menyebar, dan pemanggangnya berkeringat. Dari waktu ke waktu, Xiao Yan menggunakan 2 jari untuk memeras gumpalan api keluar dari nyala api, dan kemudian dia membuangnya, hanya untuk mendengar ledakan, nyala api meledak, dan nyala api melesat ke langit. Kemudian dia gemetar dalam ketakutan. Aura pembunuh di hati Xiao Yan juga sangat kuat. Yun Yun menggosok tangannya, dan ada bola seukuran kepalan tangan di tangannya. Bola itu berputar di tangannya dan bergetar berkedip-kedip. Bola itu terkadang elips, dan terkadang datar. Lihat, bola putih perak itu berkilauan. Dia bola berulang kali di kedua tangannya, dan bola memantul. Kemudian, Yun Yun menggosok tangannya lagi, dan segera ada bola lain di tangannya. Dia memasukkan kedua bola itu ke atas. Itu dilempar ke udara. Kemudian, dia menamparkan itu keluar dengan telapak tangannya. Bola memantul dan terbang keluar dengan cepat, tetapi tampaknya ada penghalang di depannya, dan bola segera memantul kembali. Kemudian, dia menamparkan bola lagi. Ini berulang berkali-kali. Setelah waktu ini, bola di tangannya tumbuh lebih besar, seperti bola salju yang menumpuk di hari bersalju, seberapa kuat dia. Bola menggelinding ke depan dan memantul beberapa kali di tanah dari waktu ke waktu, dan energi di udara terus melonjak ke arahnya. Kemudian bola menggelinding lebih besar dan lebih besar, seperti gunung. Xiao Yan hehe, tertawa, balon pertempuran besar ini adalah senjata ampuh untuk membunuh orang. Dia tidak tahu tujuan Yun Yun pada awalnya, tapi sekarang dia mengerti. Dia melihat iblis laba-laba hitam melangkah maju, dan hatinya berkembang untuk sementara waktu. Itu sangat besar, biarkan dia melewatinya sendiri, tapi dia mungkin tidak akan bisa melakukannya sekarang. Tapi balon yang dibuat oleh Yun Yun adalah persis seperti yang dia inginkan, dan itu tidak buruk. Xiao Yan menimbang api aneh di tangannya berulang kali di jari-jarinya. Itu membuat busur yang indah, dan kemudian perlahan-lahan mendarat di tanah. Hanya dengan ledakan, api aneh meledak, seolah-olah kembang api bermekaran di langit, dan kemudian gumpalan asap muncul. Sebuah lubang yang dalam dilubangi di tanah. Sekali lagi, dia mengambil seberkas api dari api aneh itu, memainkannya di tangannya, dan meliriknya ke samping dari waktu ke waktu. Itu tatapan menghina dan tatapan provokasi. Di mata Kaisar Dou, lawan yang mengandalkan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah lawan yang kekuatannya sulit diukur. Melihat ekspresi Xiao Yan, Kailin merasa sedikit gugup untuk beberapa saat. Dengan cara dia sekarang, dia sebenarnya sedang mempersiapkannya. Dia juga menggunakan sikap acuh tak acuh untuk mengintimidasi orang. Tapi bermain dengan api aneh seperti ini berulang kali akan memakan habis, itu dia memiliki banyak semangat juang. Begitu dia lemah, itu dapat diisi ulang untuk sementara. Dia menggelengkan kepalanya, sedikit tidak berdaya. Menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri, itu adalah tekanan yang sangat berat. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, kamu akan menghadapi kegagalan di depan yang kuat juga hukuman matinya sendiri. Setan laba-laba hitam berjalan perlahan menuju Xiao Yan dengan langkah mantap. Topeng besi hitam yang dia kenakan membuatnya tampak sedikit suram dan dingin, seolah-olah dia berasal dari neraka. Lawan yang latar belakangnya tidak diketahui, dia berjalan perlahan seperti ini. Ada cahaya dingin yang tak terduga di mata Lu Yuyu. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan meludahkannya dengan lembut, itu adalah awan tinta. Disertai dengan suara samar guntur yang teredam. Ketika guntur akan berakhir, dan kemudian meludah keluar lagi dengan sangat santai, itu masih awan tinta, dan kilat yang menyilaukan melintas di langit, yang merupakan bunyi klik guntur. Petir Dao tiba-tiba berubah menjadi naga emas, menari dalam pusaran, benar-benar bergegas menuju Xiao Yan. Tubuh besar naga emas terlihat sangat ganas. Kemanapun ia lewat, ada awan tebal tinta di bawahnya. Nerubian mengangkat lengannya ke udara, dan lengannya dengan cepat menjulur, mencapai langit sejenak. Dengan sedikit blok, naga itu terbang kembali. Yun Yun terkejut menemukan bahwa naga emas dan tangan nerubian hitam dapat dengan mudah tanah menembus ruang yang diblokir. Ini membuatnya merasa sedikit kejutan di hatinya.
Pada tingkat seperti itu juga bisa disebut semacam horor. Sungguh metode yang kuat. Naga emas, yang membalik kembali dari langit, menari cakarnya yang besar di udara untuk sementara waktu, lalu menggelengkan kepalanya, menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang tajam, dan kemudian membuka mulutnya yang besar. Menemukan bahwa senyum naga emas juga mengungkapkan sedikit penghinaan. Mungkinkah mereka datang dengan percaya diri? Xiao Yan merasa sedikit gelisah untuk sementara waktu. Dengan iblis laba-laba hitam dan naga emas, peluangnya untuk menang masih ada berapa banyak. Itu bisa diabaikan. Hatinya berjatuhan dengan minyak, garam, saus, dan cuka untuk sementara waktu. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Itu benar-benar mengerikan. Xiao Yan menghela nafas tanpa alasan, dan melemparkan api aneh ke dalam tubuhnya, tangan lagi. Mengotaknya besar, dan dendam dalam tubuh dimobilisasi, dan Danlong yang tidur didesak. Karena di sini, mari kita hadapi secara positif. Xiao Yan memutar ki pertempuran di tubuhnya lagi, dan mendesak Danlong untuk terbang keluar dari tubuhnya. Dia melihat kilatan api, dan dengan keras, Danlong terbang keluar dari tubuhnya. Begitu dia menyentuh udara, tiba-tiba menjadi lebih besar dan menjadi lebih dari 100 kaki, menari bebas di langit. Dari waktu ke waktu, siulan panjang terdengar langsung ke langit. Penampilan Danlong seperti kuda liar, terbang dengan sabar. Xiao Yan menggunakan jiwanya persepsi untuk mengendalikannya dan membiarkannya menekannya. Arti serangan. Tianzun mencetak jejak jiwa Xiao Yan, dan membiarkan Xiao Yan mendominasi. Dan dia hanya jiwa Danlong, dan perilakunya juga perilaku Danlong. Melihat Danlong terbang, naga emas mengangkat kepalanya dan meraung, ekor naga berayun, terbang lurus ke langit, berputar, menukik, dan menyerang Danlong, hanya untuk melihat awan tinta keluar dari mulutnya, dan awan berputar lurus. Danlong dan awan, dikelilingi oleh awan dan kabut, Mo Yun mengepung Danlong dan menyerang dari waktu ke waktu. Mo Yun memukul Danlong dan membuat suara bang-bang dari waktu ke waktu. Danlong sangat marah, dan dia membuka mulut dan meludah, sekelompok api melonjak keluar, menghadap awan tinta. Saya melihat kilatan cahaya listrik, dan itu adalah bunyi klik guntur. Xiao Yan merasakan jantungnya berdetak kencang, dan melihat Danlong gemetar di udara, lalu ekor naga itu bergoyang dan melemparkannya dengan paksa ke arah Jinlong, lalu dia mendengar bunyi letupan yang keras, dan ekor naga itu menabrak tubuh Jinlong. Dengan peluit panjang, Jinlong tiba-tiba berbalik, menundukkan kepalanya, dan menabrak Danlong dengan tanduknya. Xiao Yan sedang terburu-buru dan membiarkan Danlong menukik ke bawah, dan naga emas terbang menjauh darinya. Di masa lalu, ketika hendak terbang, cakar naga meraih Danlong. Saya melihat aliran darah melonjak ke langit dan menyemprotkannya. Itu menyebar di udara, dan setetes darah ditaburkan di tanah. Itu seperti hujan darah. Xiao Yan merasa hatinya juga bergetar, membuka mulutnya dan berteriak, singa dan harimau menghancurkan auman emas. Dalam suara auman singa dan auman harimau, ada suara samar auman naga. Gelombang belakang melonjak naik dengan keras, satu gelombang demi satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, dan satu gelombang lebih ganas dari yang berikutnya. Naga emas di udara bergetar di mana-mana, dan tiba-tiba menjadi terkejut. Xiao Yan menggunakan persepsi jiwanya untuk memanipulasi naga, dan sekelompok guntur dan api menyembur ke sana, hanya untuk mendengar semburan guntur dan ledakan api, membombardir Jinlong setiap saat. Itu meledak dalam sekejap, dan kulitnya terkoyak dan darah menetes. Yun Yun melihat ini, dan tubuhnya menyembur, melarikan diri dari tubuh, dan berubah menjadi sebuah tangan raksasa menabrak naga emas. Cailin melihat tembakan Yun Yun, dan juga memobilisasi energi pertempuran di tubuhnya, melarikan diri dari tubuh, berubah menjadi tombak panjang, dan langsung mengenai naga emas dan tombak Doki yang berwarna-warni juga menikam naga emas dengan pegangan, langsung ke tubuhnya. Kekuatan es dingin menyerang, naga emas itu bergetar untuk sementara waktu, tubuhnya membeku, dan jatuh dari langit, dan tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kecil. Melihat ini, Xiao Yan mengingat Danlong dan menyelam ke arah naga emas. Begitu dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dia menangkap naga emas di cakarnya, lalu dia membuka mulutnya dan menelan naga emas di tangannya, perut. Melihat ini, Nerubian hitam mengulurkan tangannya untuk meraih Danlong, hanya untuk melihat bahwa lengannya memanjang bagian demi bagian, membuat suara gemerisik. Dalam sekejap, ia mencapai di depan Danlong. Lihatlah cakar yang terbuka untuk meraih Danlong naga,
Xiaoyan memutar tubuhnya dengan tiba-tiba, dan kemudian turun ke depan. Gerakan ini tiba-tiba dan keras, dan mengejutkan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia melihat Danlong, yang telah menelan naga emas, menukik ke bawah untuk sementara waktu, tubuhnya memutar, desir itu terbang ke udara. Nerubian hitam tidak menyerah, dan lengannya langsung mengarah ke langit. Ketika Yun Yun menamparkan telapak tangannya, aura dendam besar menghantam lengan nerubian hitam seperti banjir. Dia mendengarkan, dengan satu klik, Doki yang ganas mengenai lengannya, yang tiba-tiba mematahkan lengannya dan jatuh dengan keras. Namun, dia melihat bahwa lengan yang patah itu menggulung dan berubah dalam sekejap, menjadi manusia laba-laba besar, membanting ke udara dengan satu semprotan, cairan putih melewati langit dan menembak langsung ke Danlong. Xiaoyan sedang terburu-buru, dan mengendalikan gumpalan api aneh dengan persepsi jiwanya, mengubahnya menjadi lembing, dan melemparkannya ke Spider-Man. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Go! Lembing bersiul di udara, menyebabkan gelombang badai. Itu menari di busur yang indah di udara. Xiaoyan meningkatkan persepsi jiwanya dari waktu ke waktu, dan lembing itu terbang lurus ke arah Spider-Man dengan kekuatan besar. Ketika Spider-Man melihat lembing mendekat, dia melompat dengan keras, menghindar dan menghindar. Xiaoyan menggunakan persepsi jiwanya untuk menarik dengan keras. Api aneh meluncur, seperti gelombang air, menggeliat di udara, pistol berbalik dan menembak Spider-Man lagi. Pergi! Api aneh terbang di udara, nyala api berkedip, dan itu sangat kuat untuk sementara waktu. Spider-Man tidak melarikan diri. Api melompat padanya untuk sementara waktu, hanya untuk mendengar teriakan, dan langsung terbakar berubah menjadi abu mematikan seperti itu, membuat nerubian hitam tercengang untuk sementara waktu, berdiri di sana tercengang. Tangan Yun Yun masih mengepak, dan balon yang bergulir terus berputar di sekitar nerubian hitam. Rotasi berkecepatan tinggi membawa gelombang angin dan ombak, bersiul dan keras, dan nerubian hitam itu berbalik oleh bola. Dia pusing, dia melemparkan pukulan, dan menghancurkannya langsung ke balon. Dia hanya mendengar ledakan, dan tangan raksasa itu memukul bola dan memantul kembali dengan keras. Itu membuatnya berdiri goyah dan mundur beberapa langkah. Nerubian hitam itu tegang untuk sementara waktu. Terkejut Zhao Xuan Fighting Scene, itu tidak meledak, dan dia masih memiliki beberapa keterampilan. Setan laba-laba hitam tertawa, hanya mendengar beberapa klik keras, kulit di tubuhnya terkelupas, awan hitam melilitnya, menggeliat di udara, tubuh ilusi dan tak terlihat itu, tampak sangat aneh. Dari waktu ke waktu, pemuda mengenakan topeng besi hitam akan berkedip. Tubuhnya lurus, otot-ototnya menonjol, dan dia sangat kuat. Dia menari lengannya, dan awan hitam di sekelilingnya terbang dengan tangannya. Bersiul, awan dan kabut bergulung, menyebabkan beberapa gerakan di ruang. Kulit yang terkelupas oleh iblis laba-laba hitam membuat serangkaian ledakan di awan dan kabut yang berjatuhan, hanya untuk mendengar suara berderak di langit, dan tumpukan kulit tersebar di semua tempat, berubah menjadi ribuan manusia laba-laba. Tiba-tiba terdengar suara mendesis, dia melompat dan menyerang Xiaoyan. Cairan putih susu dimuntahkan dari mulutnya, dan terbang di udara satu demi satu. Kemudian, terus terjalin dan berkumpul. Xiaoyan ingat energi yang ingin diserap oleh setan laba-laba hitam terakhir kali, dan menebak bahwa itu sama kali ini. Xiaoyan meraung, menghisap telapak tangan. Lotion yang terkumpul seperti sungai yang mengambang di udara, bergegas ke arahnya. Keras, ayo, Xiaoyan melihat pertempuran ini, dan merasa sedikit khawatir. Bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak energi sekaligus? Ketika pikirannya bergerak, Xiaoyan dengan cepat melepaskannya, dan melihat bahwa lotion itu berhenti untuk beberapa saat, sementara, tapi itu masih mengalir seperti biasa. Xiaoyan dia merasa sedikit pusing. Dan cairan itu menempel di tubuh Xiaoyan, dan menghantam kulit. Melihat postur ini, itu akan menjatuhkannya. Yun Yun mulai berencana untuk meledakkan balon Dou yang mengelilingi nebula hitam. Tapi nebula hitam melarikan diri begitu cepat sehingga dia lengah. Ketika dia ingin menyerang, Xiaoyan terjerat dalam lotion. Buang balon Dou, sesuatu yang berputar dengan kecepatan tinggi akan menerbangkannya bersamanya. Itu harus melambat, yang membutuhkan mobilisasi energi pendendam lain di tubuhnya untuk menghentikannya. Melihat situasi saat ini, dia tidak dapat terganggu untuk sementara waktu. Yun Yun hatinya sedikit cemas. Kali ini, jika setan laba-laba hitam ingin berhasil,
maka nyawa Xiao Yan juga akan terancam. Semua orang yang mengolah douqi membidiknya dan ingin memakannya untuk mendapatkan sumber douqi di dalam tubuhnya, sehingga dengan cepat maju ke douqi. Setan Kaisar Hitam bahkan lebih didambakan. Kolom lotion tebal dengan cepat mengelilingi Xiao Yan. Kailin ingin bergegas untuk menyelamatkan, tetapi beberapa cambuk tidak dapat mencapainya. Xiao Yan pusing, tetapi melihat Danlong menjadi tidak terlihat, dan dengan swoosh, dia masuk ke tubuhnya. Dan naga emas di tubuh Danlong juga terbang keluar saat ini. Sekarang lebih mirip ular kecil seperti cacing, berenang di meridian Xiao Yan. Begitu jus putih susu memasuki tubuh, naga emas terbuka. Dia menelannya, besar dan kolom cairan kental mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus. Setan laba-laba hitam di udara terkejut sesaat. Niat awalnya adalah untuk menjerat Xiao Yan dengan kolom cairan, dan dia terganggu. Dia membersihkan Yun Yun. Tapi perubahan yang tiba-tiba membuatnya bingung untuk sementara waktu. Apa yang salah? Dia agak bingung untuk sementara waktu. Xiao Yan merasa pikirannya jernih, dan melihat bahwa kolom cairan di sekitarnya menghilang untuk sementara waktu, dan dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan ki pertempuran. Selain bahagia, dia menggunakan ki pertempuran untuk merangsang api aneh, yang meluap dari tubuh dan berubah menjadi kelompok yang menyala. Nyala api, terbungkus persepsi jiwa, melemparkannya ke arah balon Yun Yun Do. Begitu api mengenai bola, douqi menyusut kembali dengan tiba-tiba. Yun Yun mengambilnya, kesempatan untuk menarik tangannya, dan Xiao Yan mengubah api aneh menjadi seutas benang. Jaring, terbungkus balon, mendorongnya dengan persepsi jiwa, dan dengan cepat melemparkannya ke nerubian hitam. Pada saat yang sama, dia menuangkan miliknya melawan ki sendiri ke dalam api aneh. Tiba di depan nerubian hitam. Xiao Yan menarik persepsi jiwanya kembali, dan suhu api aneh langsung meningkat. Dia melihat balon Do menyusut kembali, dan kemudian segera mengembang, hanya untuk mendengar suara yang menghancurkan bumi. Balon Do meledak dan terbakar dengan cepat. Untuk beberapa saat, sementara, iblis laba-laba hitam terbungkus dalam lautan api. Api mengamuk, asap hitam mengepul, dan iblis laba-laba hitam melolong beberapa kali, dan kemudian tidak ada gerakan. Melihat ini, Yun Yun memobilisasi energi dendam di tubuhnya dan menuangkannya ke lautan api dengan keras, membakar lebih besar dan lebih besar. Kailin bersemangat tinggi. Dia mengangkat matanya dan melirik Spider-Man di tanah. Dia tersenyum dan membalikkan telapak tangannya, dan menyapu ke arah mereka. Tapi melihat lautan api berkedip, sosok ilusi keluar dari lautan api. Ketika dia melirik ke atas, dia melihat bahwa mereka tersedot oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Xiao Yan mendongak dan melihat mulut besar yang berapi-api. Dia mengunyah Spider-Man, menelan dengan senang hati. Jeritan dan suara menyedihkan bergema di seluruh ruang. Setelah mengunyah nerubian hitam Spider-Man, itu berubah menjadi kenyataan dari hantu, jari pertama, lalu tangan, lengan, seperti sinar cahaya yang memindai tubuh. Segera, dia muncul di udara lagi. Kali ini nerubian hitam yang diambil dari topeng besi hitam di wajahnya, menampakkan wajah cantik. Itu adalah seorang pemuda tampan, dengan wajah putih dan spiritual itu, setiap wanita yang melihatnya akan merasakan detak jantung yang tak dapat dijelaskan. Dia sedikit gila, hanya Cailin masih sangat dingin, dia tidak ragu-ragu untuk mengubah douqi-nya menjadi telapak tangan yang besar dan membantingnya ke arah iblis laba-laba hitam. Dia tidak menyukai Xiao Sheng yang berwajah putih dan tampan, dan dia hanya mempedulikannya di dalam hatinya. Emosi dia tidak akan membuat dirinya merasa sedikit emosional karena ceruk berwajah putih. Nerubian hitam tertawa dan berkata, menelan manusia laba-laba, ini lebih banyak energi daripada menyerap lotion putih di tubuh mereka, dan itu datang lebih cepat. Jika tidak ada metode rahasia, itu hanya energi biasa, yang hanya dapat membuat Anda kemajuan tidak akan biarkan kamu naik ke tingkat setengah kaisar. Begitu dia memegang jarinya, ruang yang dibuka oleh Yun Yun hancur total. Beberapa orang tidak bisa mengambil tindakan pencegahan dan jatuh dengan keras dari ketinggian. Kailin buru-buru melawan kinya berubah menjadi sayap dan terbang di udara. Yun Yunsu berjalan di udara dengan langkahnya. Nerubian hitam tertawa lagi, dan melihat tubuhnya bergoyang, dan selusin tubuhnya terbelah dalam sekejap. Itu menyilaukan untuk sementara waktu. Ada awan hitam pekat di sekitar semua orang, dan di antara bergulir dan mengambang, ada pembunuhan yang suram. Setan laba-laba hitam tersenyum dingin dan berkata, kalian tetap di sini.
Saya melihat gemuruh keras di tanah Gunung Yunlan, dan celah yang dalam terbuka di tengah. Dia berkata, dunia bawah menghadap Anda buka, dunia bawah. Aliansi dengan hangat menyambut Anda. Setelah Anda disempurnakan, Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke atas dan tertawa, dan tawa menyebar ke seluruh pegunungan Yunlan, seperti gelombang pinus. Bergema untuk waktu yang lama, Xiao Yan jatuh, merasa seperti melayang, pikirannya menjadi kosong. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali, dan dia melihat hutan luas di bawahnya. Gunung Yunlan bergulung-gulung, membentang lurus ke cakrawala. Cailin terbang ke arahnya, Ai Fang, Linger, dan Yan Ran juga jatuh dengan cepat. Yun Yun mengambil beberapa langkah dengan cepat, ki bertarungnya berubah menjadi latihan, dan dia melemparkannya ke dirinya sendiri dan mereka bertiga pada saat yang sama. Dia hanya mendengar teriakannya, Xianggong, pegang erat-erat. Kailin juga buru-buru berteriak, kiri, kiri, kanan. Dia memberi isyarat di antara tangan dan kakinya untuk melihat ketulusannya. Setelah Yun Yun selesai memanggilnya, dia pergi untuk memanggil yang lain, tiga secara bergantian. Di pegunungan Yunlan, ada suasana tegang. Setan laba-laba hitam mencibir, meraih awan hitam di sampingnya dan menghancurkannya ke arah Xiao Yan. Di antara awan yang berkibar, ada suara angin dan guntur, bergemuruh keras. Bai Lian dengan cepat melemparkannya ke Xiao Yan, dia sibuk meraihnya dengan tangannya, rasa urgensi untuk melarikan diri membuatnya mengambilnya dengan putus asa. Begitu jari-jarinya menyentuh Bai Lian, dia melihat awan bersiul, disertai dengan kilat yang menyilaukan. Xiao Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, melayang beberapa sentimeter, dan menggenggam Bai Lian dengan erat. Pada saat ini, dia merasakan stabilitas. Dia mengambang di kehampaan, dan hatinya kosong. Dia bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Ini situasi yang berbahaya. Melihat Yan Ran dan yang lainnya, mereka semua menggenggam Bai Lian. Yun Yun memutar pergelangan tangannya, dan payung pendendamnya terangkat, menahan mereka ke tanah. Yun Yun mengeluarkan aura dendam lagi dan langsung menuju awan hitam. Dia ingin menghentikannya. Jika awan hitam bertabrakan dengan Xiao Yan, hasilnya akan sedikit buruk. Douqi berubah menjadi awan, melayang, menuju hitam. Awan, kedua awan bertabrakan, dan kilat terang melintas di langit, yang merupakan suara guntur. Gerakan besar seperti itu mengguncang Xiao Yan, yang jatuh, dan bergoyang beberapa kali sebelum dia stabil. Yun Yun melihat kilat menyambar, Douqi menyerang lagi, menjatuhkan dua awan ke langit. Melihat iblis laba-laba hitam lagi, dia berebut untuk meraih awan hitam di udara. Setelah dia menangkap awan, dia menelannya di perutnya. Aku melihat bahwa tubuhnya menjadi transparan untuk sementara waktu, dan ketika awan hitam ditelan satu persatu, dia mengayunkan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Kemudian dia melihat selusin nerubian hitam lainnya, yang masing-masing mengenakan sepotong pakaian, baju besi perak mengkilap. Xiao Yan terkejut, manakah dari selusin setan laba-laba hitam yang nyata? Yun Yun juga berhenti di udara. Dia tetap di tempat dengan sakit, merasa sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Selusin setan laba-laba hitam, bukan. Lebih dari selusin setengah kaisar. Hati Yun Yun juga bingung, salah satu dari mereka membuatnya lengah, dan ketika lebih dari selusin. Ketika mereka ada di sekitarnya, situasi seperti apa yang akan terjadi? Dia sedikit-sedikit aku tidak percaya, setengah kaisar, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Yun Yun menatap tempat di mana nerubian hitam menghilang, merasakan keberadaannya. Penghilangan yang begitu cepat memang sedikit mengkhawatirkan. Beberapa menit kemudian, tempat itu masih tenang seperti air. Hatinya tenggelam, perasaan tak terukur konsekuensinya akan muncul, dan menghadapinya sendiri akan menjadi ujian berat. Ini akan menjadi ujian berat bagi dendam, ketekunan, dan kesabaran. Dan bagaimana dia akan menghadapi tantangan ini? Akan menjadi kesulitan. Yun Yun menyaksikan Xiao Yan dan yang lainnya mendarat dengan mantap, dan hatinya juga tenang. Selama tidak ada kekhawatiran, maka pertempuran akan menjadi kenikmatan yang nyata. Dia mengubah semangat juang di tubuhnya dan mengepalkan tinjunya. Ini sudah lama sejak mengepalkan tinjunya. Mengepalkan tinjunya, untuk dirinya sendiri, itu adalah penghinaan. Dia hanya membutuhkan satu jari, dan ketika jari itu diayunkan dengan lembut, itu akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Yan mendaratkan kakinya di tanah, merasakan kepalanya berdengung, dan matanya berkilauan dengan bunga emas.
Segera, suasana hatinya menjadi stabil. Dia telah menjalani kehidupan seorang kaisar yang bertarung. Dia merasa bahwa ini adalah semacam rasa malu, dan dia seharusnya lebih baik bebas dan mudah. Hidup Kaisar Dou adalah bebas dan mudah untuk berbicara dan tertawa. Tapi dia selalu terburu-buru dan kehilangan akal. Apakah ini juga disebut hidup? Memimpin beberapa istrinya untuk menjalani kehidupan seperti ini. Dia berpikir, ini bukan yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan, adalah semacam kedamaian dan ketenangan. Selusin setan laba-laba hitam di langit tertawa terbahak-bahak, dan Xiao Yan, yang telah tenang, menyadari bahwa tawa mereka sebenarnya sama. Sungguh memilukan. Dia melangkah dengan kaki kirinya, lalu mengulurkan tangannya. Satu berayun 3 kali, dan selusin masih berayun 3 kali, seolah-olah diukir dari cetakan. Begitu rapi dan seragam, begitu konsisten. Bagaimana jika mereka menyerang, itu juga. Xiao Yan melirik Yun Yun dan melihat bahwa dia dengan gugup berjalan bolak-balik di udara. Kekuatan satu orang tidak hanya sangat berbahaya, tetapi juga sangat sulit untuk dihadapi. Tapi dia akan menghadapi situasi seperti itu segera. Meskipun dia seorang santo petarung peringkat 9, dia juga seorang wanita. Sangat tidak pantas bagi seorang wanita untuk menghadapi serangan lebih dari selusin pria. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jangan biarkan 9 putar Do Seng ayo, apakah mungkin membiarkan Do Master besar masuk? Lebih dari selusin iblis laba-laba hitam bergerak, dan itu hanya pemanasan sekarang. Saya melihat selusin hantu dalam sekejap. Yun Yun merasa bahwa ada lebih dari selusin serangan ki pertempuran dari arah yang berbeda. Dia buru-buru memutar melawan ki menjadi kepompong, membungkus dirinya dengan erat. Selusin Douki memukul kepompong, membuat suara berdebar, seolah-olah memukul drum kulit sapi besar. Setan laba-laba hitam melihat bahwa satu gerakan tidak dapat berhasil, dan sibuk menyerang langkah kedua. Itu adalah sosok yang muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Saya melihat selusin tangan mereka memancarkan Douki pada saat yang sama, dan kemudian, semuanya mengenai tubuh Xiao Yan. Di bawah keinginan Kailin, Douki berubah menjadi yang besar. Lonceng warna-warni dari bel, untuk sementara, melengkungkan Xiao Yan terbalik. Hanya untuk mendengar denting, hitungan yang jelas terdengar, dan energi pendendam menghantam tubuh Zong. Yun Yun bingung. Apakah kekuatan setengah kaisar begitu lemah? Kekuatannya harus menembus dinding bel, dan mengenai tubuh Xiao Yan, membunuhnya di tempat. Luar biasa. Yun Yun tidak bisa mencari tahu alasan untuk ini adalah bahwa dia adalah orang yang secerdas es dan salju, tetapi sulit untuk menebak apa masalahnya. Jika dia menyerang dan menangkap Xiao Yan, maka, hanya dengan satu tangan ini, dia bisa berhasil. Mengapa repot-repot butuh begitu banyak usaha? Apakah dia gagal? Setan laba-laba hitam gagal lagi dalam proses meningkatkan kekuatan setengah kaisar. Hanya penjelasan ini yang masuk akal. Yun Yun mengangkat tangannya, kali ini, dia berbalik menyerang. Serangan harus diubah, dan tidak adil membiarkan satu pihak terus menyerang. Yun Yun mendukung keadilan, dan dia adalah orang yang mengejar keadilan. Dia tidak suka ketidakadilan. Xiao Yan memandang selusin laba-laba iblis hitam, memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak terlalu sembrono, dan sangat berhati-hati. Dia mendesak api aneh untuk keluar lagi. Kali ini, banyak yang aneh api keluar dari tubuh, yang penuh dengan pertempuran ki. Sudah lama sekali penampilan Xiao Yan seperti ini. Melihat nyala api yang melompat-lompat di jarinya, hati Xiao Yan tidak tenang. Penampilan iblis laba-laba hitam ini agak tidak terduga. Mereka seharusnya sangat kuat, tetapi mereka sangat lemah. Api aneh itu menyala seperti lampu minyak yang bersinar. Xiao Yan meremasnya menjadi bola api dan memegangnya di tangannya untuk waktu yang lama. Suara api dibuat dia merasa seperti beberapa pil memantul di dalam kuali obat, dan Xiao Yan mabuk oleh atmosfer ini. Lebih dari selusin iblis laba-laba hitam menyerang lagi. Gerakan yang mereka lakukan seperti beberapa tetes air jatuh ke tanah. Dengan satu pukulan, mereka dengan cepat kehilangan kekuatan. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Keluar dan campur. Apakah tidak ada tuan di benua Douki ini? Xiao Yan memutuskan untuk menyerang sekali. Dia bukan orang yang mencintai perang, tetapi jika dia ingin bertarung, itu juga sangat ganas. Dia memiliki kegigihan yang bersikeras bahwa Qingshan tidak akan santai. Ketika dia menjadi ganas,
dia menyuntikkan energi dendamnya sendiri ke dalamnya. Api berkedip dan tampak sedikit misterius. Dia suka ini, semakin misterius itu, semakin baik. Dengan cara ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang cukup. Dia adalah sejenis Dodi yang terkenal. Dia menyesuaikan api aneh itu menjadi penggaris, seperti penggaris misterius. Dia bisa membuat senjata lain, tapi dia hanya membuat penggaris. Penggarisnya berwarna merah. Selama bertahun-tahun, dia terbiasa menggunakan penggaris. Ya, senjata lainnya memegang tangan yang tidak proporsional. Penggaris api berkedip dengan api kuning pucat, naik dan turun di udara, besar dan kecil. Dia melihat nyala api dan merasa sangat nyaman di hatinya. Dia memiliki hubungan dengan api. Tulus selama bertahun-tahun bermain dengan api, ia telah mencapai reputasi yang luar biasa dengan mengandalkan beberapa jenis api yang berbeda. Xiao Yan mengangkat tongkat api dan menamparkan salah satu iblis laba-laba hitam dengan keras. Dia melihat selusin iblis laba-laba hitam tumpang tindih untuk sementara waktu dan dilipat menjadi satu. Haha tertawa, jejak kejahatan muncul di wajahnya yang tampan. Xiao Yan tiba-tiba menyadari orang tampan itu tidak mungkin jahat. Begitu mereka menunjukkan wajah jahat, mereka akan menjadi sedikit jelek. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membanting iblis laba-laba hitam dengan keras. Di hati Xiao Yan, benda ini adalah musuhnya, seorang tua yang sangat kuat, teman. Bahkan jika dia hanya pada tingkat Douzong saat ini, di dalam hatinya, dia juga sangat kuat. Jika dia adalah setengah kaisar, dia akan merasa dipuja. Penguasa ditepuk dengan sekejap, seolah-olah menabrak tumpukan pasir, dan Nerubian Hitam mengambilnya tanpa suka. Melihat kemenangannya mundur, Nerubian Hitam membengkokkan mulutnya. Inilah yang dia terlihat menghina. Xiao Yan tidak suka penampilannya, yang membuatnya sedikit terganggu. Kaki yang begitu tajam hanya membuatnya bengkok. Kemudian dia mengangkat penggaris tinggi-tinggi, sebelum mengambil gambar, dia tiba-tiba melihat Nerubian Hitam tersenyum dengan mata tertutup. Dia benar-benar bertindak seperti ini. Penguasa menamparnya dengan keras untuk sementara waktu. Xiao Yan berada di atas penggaris api, dan menyuntikkan dendam. Chi ini, adalah Chi yang sangat kuat. Tapi Nerubian Hitam itu tidak terluka. Yun Yun menyaksikannya menyerang beberapa kali. Itu masih tidak berhasil, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Dia melangkah dan berjalan menuruni awan. Dengan lambaian telapak tangannya, aura dendam besar tiba-tiba menghantamnya. Ini adalah serangan Zhou Xuan Douseng. Serangan keras itu membawa dendam yang kuat, dan menghantamnya. Dengan satu klik, iblis laba-laba hitam terlipat di pinggang, dan sebagian tubuhnya jatuh ke tanah dengan putus asa, membuat sekejap. Dia hancur. Xiao Yan menyaksikan adegan mendebarkan ini, dan jantungnya berdetak. Douseng masih tinggi. Xiao Yan sangat gembira dan akhirnya membunuhnya. Setan laba-laba hitam berdiri lagi, tubuhnya terbelah, dan itu langsung menjadi selusin orang. Perubahan semacam ini berada di luar harapan Xiao Yan, dan juga di luar harapan Yun Yun. Setan laba-laba hitam akan mati dan hidup kembali. Ini adalah tubuh abadi dan abadi. Xiao Yan memiliki kepala besar untuk sementara waktu. Bahkan jika dia memukulnya, dia tidak akan mati. Apa gunanya konfrontasi seperti itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap Yun Yun dengan malas. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan puncak dari 9 peringkat Douseng akan menangani masalah ini. Akankah dia terus bertarung tanpa henti? Berapa lama dia akan bertarung? Seperti ini, hitungannya selesai. Setan laba-laba hitam tertawa, dan senyum lebih dari selusin orang persis sama, dengan sedikit kelicikan di wajah seram Xiao Yan melihat ini dan kemudian pada itu, merasa bahwa dunia ini benar-benar menarik. Bagaimana bisa? Dia menciptakan orang seperti itu secara kebetulan. Dia menarik api aneh di tangannya, seolah-olah dia sedang menarik segumpal adonan. Setelah menariknya, dia menggosoknya, seolah-olah menggosok dada lembut sisik warna. Setelah menggosok, dia melemparkan bola api aneh keluar dari tangannya dengan santai. Itu seperti melempar batu yang tidak berguna. Bola api itu menyapu udara, memancarkan busur yang indah. Itu menabrak Nerubian Hitam. Saya melihat Nerubian Hitam menghindar dengan panik, karena takut bahwa yang aneh itu api akan menempel padanya. Di tubuhnya, dia mengelak beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Api aneh mengikutinya seperti bayangan. Setan laba-laba hitam memarahi dengan marah, menghindar, kamu terkutuk. Tapi yang aneh api masih tidak pergi,
masih melekat padanya. Nerubian hitam itu menamparkan tubuhnya dengan frustrasi, berusaha keras untuk membuat api aneh di tubuhnya jatuh. Suhu tinggi yang menyengat membuatnya sedikit tidak bisa terbiasa, dan dia berkeringat untuk sementara waktu. Sial, sangat sial, bagaimana mungkinkah ini terjadi? Dia berada di tanah dia terpental, tetapi pantulannya sedikit memalukan. Xiao Yan melihat penampilannya yang canggung dan tertawa sebentar. Dia tidak berniat melakukannya, dan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dengan kekuatan kaisar setengah, bahkan jika dia melakukannya dengan sengaja, efeknya kecil. Tapi kali ini, dia memukul dengan benar. Dia secara tidak sengaja mendapat keuntungan. Dia menatap Yun Yun sambil tersenyum. Dengan ekspresi seperti itu, dia berharap dia bisa menembak dengan kecepatan tercepat. Yun Yun tentu saja mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Dia selalu mengerti bahwa ketika Xiao Yan tersenyum padanya, dia diam-diam mengerahkan Douqi. Tanpa ragu, mereka semua memukul iblis laba-laba hitam. Satu orang dipukuli, dan selusin orang menunjukkan rasa sakit. Ekspresi pada saat yang sama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Akhir cerita ini benar-benar lucu. Nerubian, tetapi selusin nerubian hitam lainnya hampir tidak bisa bebas. Yun Yun tersenyum, dia tidak bisa mengerti mengapa nerubian hitam tidak bisa singkirkan api aneh di tubuhnya. Tapi dia mengerti, serangan saat ini tidak diragukan lagi waktu yang paling tepat. Dia akan menyerang, dan serangannya selalu kejam, dengan lambaian telapak tangan Yun Yun, lebih dari selusin Douqi berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menamparkan iblis laba-laba hitam satu demi satu. Pada saat ini, Yun Yun menggunakan 10% dari keahliannya. Dia ingin mengalahkan iblis laba-laba hitam di satu gerakan. Pohon palem raksasa itu menjentikkan di udara dan langsung menjadi sebuah pohon tua. Itu adalah pinus raksasa tua dengan cabang-cabang yang rimbun dan subur. Itu mendarat di pohon itu, dan sebelum sempat mengeluarkan suara, pohon itu langsung menghilang. Pohon besar itu akar pohon pinus memanjang ke arah nerubian hitam, dan secara bertahap membuka rimpangnya, dan akar pada batang perlahan berubah menjadi. Dia menusukkan penusuk tajam ke arah iblis laba-laba hitam. Xiao Yan, yang ada di sampingnya, tersenyum lebar. Yun Trik Yun benar-benar luar biasa. Melihat akar pohon mendekat perlahan, nerubian hitam itu tidak panik. Dia datang dari kerumunan ribuan orang yang menyerang dan membunuh. Dia benar-benar ditempa menjadi sekte, dan dia menggunakan teknik rahasia. Meskipun dia sementara dikendalikan oleh Xiao Yan api aneh. Tidak apa-apa untuk menghindarinya untuk sementara waktu. Ketika saya melihatnya gemetar, api aneh itu juga menjadi ilusi untuk sementara waktu, dan segera pindah ke tempat yang sama. Tetapi ketika dia pindah, akar pohon juga bergerak, dan akarnya memanjang lagi. Mendekatinya, Yun Yun masih sangat terampil dalam penggunaan ki pertempuran, dan itu bukan nama palsu. Xiao Yan melihat matanya hangat, dan dia juga menyuntikkan ledakan ki pertempuran ke dalam api aneh. Masa api dinyalakan pada iblis laba-laba hitam, dan laba-laba hitam melemparkannya dengan keras lagi beberapa kali, tetapi masih tidak menghilangkan api aneh itu. Xiao Yan menjadi bersemangat, dan melihat bahwa dia terus melarikan diri dari api aneh dari jari-jarinya, dan kemudian berubah menjadi panah tajam, dan kemudian memobilisasi energi pertempuran untuk melarikan diri dari tubuh, dan kemudian membungkusnya dengan persepsi jiwa, diringkas menjadi busur besar. Xiao Yan mengambil busur itu penuh, dan roket diletakkan di atasnya. Raungan keras, tekuk busur untuk menembak bulan. Hanya tali busur yang bersenandung, dan roket melesat ke arah nerubian hitam seperti meteor mengejar bulan. Roket bersiul tertiup angin, membawa aliran angin kencang dan gelombang cepat menuju ke arah nerubian hitam. Lebih dari selusin sosok nerubian hitam melintas, dan semuanya bergabung bersama. Hanya suara mendesis yang terdengar, dan api aneh menarik jubah hitamnya, dan sebuah lubang robek terbuka. Di bawah keinginan Araknida hitam, gelap awan terbentuk di ketiaknya, dan mereka berguling untuk sementara waktu. Tanah menyebar, awan berkumpul lebih banyak, dan akumulasi menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Dalam sekejap, ada dinding awan tebal menghalangi dia, dan api aneh itu melekat pada dinding awan. Tembakan roket, dengan keras, menembak ke awan hitam. Anak panah bergoyang beberapa kali di luar, dan kemudian menghilang, hanya untuk mendengar ledakan, lampu merah yang menyilaukan meledak, dan awan jamur hitam naik ke langit. Jumlah iblis laba-laba hitam terbelah lagi. Pada saat ini, semua orang mengenakan baju besi awan hitam gelap, dan mereka melihat Xiao Yan. Satu orang bersiul ke Xiao Yan,
dan selusin orang bersiul padanya secara bersamaan. Peluit, prioritas, dan nadanya seragam. Xiao Yan, yang bertiup lurus, terbakar amarah, dan kebenciannya tiba-tiba meletus. Dia berteriak, "Beri aku kekuatan." Kemudian dia melihat sekelompok besar api aneh keluar dari siau tubuh Yan, dan dengan desir, busur anggun ditarik di udara, dan itu jatuh langsung ke nerubian hitam. Dia hanya mendengar ledakan, dan itu meledak di atas kepalanya. Kemudian sekelompok tembakan api aneh lainnya, yang meledak satu demi satu, api aneh menyembur ketika mereka keluar, suara ledakan datang satu demi satu, asap tebal memenuhi pegunungan Yunlan, disertai dengan semburan debu dan pasir. Setan laba-laba hitam melintas dan menjadi tidak terlihat. Selusin orang menghilang dalam sekejap. Ren Yihuo meledak di sana. Pegunungan hancur berantakan untuk sementara waktu. Dengan satu tembakan, ki pertempuran menjadi lemah. Bahkan Xiao Yan sendiri aku merasa aneh, dari mana dia mendapatkan energi yang begitu besar. Api aneh itu tidak dimobilisasi dalam untaian, tetapi dalam kelompok. Saya merasakan momen kelemahan di seluruh tubuh saya. Xiao Yan buru-buru menahan energi pertempuran dan menggunakan api aneh untuk digunakan jiwanya. Persepsi dikendalikan dalam topan. Yun Yun menatap Xiao Yan dengan aneh dengan mata terbelalak. Aura itu sangat mirip dengan Dodi. Mungkinkah dia sudah pulih? Jika Xiao Yan bisa pulih, maka skala warna akan lebih cepat, dan Yan Ran. Lalu, satu Kaisar Dou dan 3 peringkat 9 Dou Sage, bahkan berjalan menyamping di pegunungan Yunlan tidak akan menjadi masalah. Setan laba-laba hitam juga dianggap sebagai orang yang kuat. Dou Zong kecil dapat mencubit dirinya sendiri dengan mata tertutup. Bunuh dia, biarkan dia gemetar untuk sementara waktu sekarang. Yun Yun perlahan mendekati Xiao Yan. Sambil berjalan, dia mengamati, menjaga dari serangan iblis laba-laba hitam. Jika dia tidak bisa mencegah serangan diam-diamnya, konsekuensinya akan tragis. Awan jamur di udara berangsur-angsur menghilang, dan awan asap juga memudar. Hanya tebing penuh lubang yang tersisa, tergeletak dengan tenang di Gunung Yunlan. Dan kemana selusin orang pergi? Setelah pencarian yang cermat, mereka tidak dapat menemukannya. Yun Yun merasa sedikit aneh. Mereka melarikan diri tidak peduli seberapa cepat dia, bisakah dia tetap lolos dari matanya yang tajam? Cailin melihat perang dan sepertinya sudah berakhir. Meskipun nerubian hitam tidak pernah menunjukkan kekalahan terakhirnya, dia masih kalah. Dia menggunakan ruang untuk menyembunyikan dirinya, dan kemudian Jin Chan melarikan diri dan melarikan diri dengan lancar. Mungkinkah dia ada di sini? Bisakah kamu hanya duduk diam dan menunggu kematian? Pikir Cailin, itu tidak mungkin. Lihat nerubian hitam itu, dia juga orang yang cerdas dan gesit. Dia tidak akan menunggu mati di sini. Jadi, kemana dia akan melarikan diri untuk sementara waktu? Aliansi dunia bawah. Pikiran Cailin muncul kembali di gua, badai yang menyapu pasir dan batu, dan dunia hitam dan kuning yang luas. Itu adalah mimpi buruk. Apakah Anda ingin pergi ke bawah tanah lagi? Memikirkannya, hati Cailin sedikit ketakutan. Dia tidak, aku tidak ingin datang lagi. Dia pernah berada dalam situasi seperti itu. Tapi, apakah ini salahnya? Dia harus menghadapinya. Hanya dengan menghadapinya kamu akan tahu yang sebenarnya. Jika tidak, kamu akan terus menebak-nebak. Ending seperti ini membuatmu jatuh ke dalam panik untuk sementara waktu. Yan Ran, Linger, dan Ai Fang tampak sedikit gila. Mereka tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran sekarang, tetapi mereka mengerikan untuk menonton dari samping. Itu memang pertempuran antara orang-orang kuat. Pertempuran seperti itu adalah yang paling mendebarkan dalam hidup mereka. Berkelahi. Tapi bagi Yun Yun dan Cailin, itu jauh lebih umum. Mereka bahkan berpartisipasi dalam adegan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai perbandingan, mereka jauh lebih tenang. Xiao Yan duduk bersila di tanah, tangannya diikat, dia perlu berlatih, dan dia perlu memulihkan ki pertempurannya. Pertempuran barusan telah menghabiskan banyak darinya, terutama ledakan api yang tidak normal. Bahkan membuat dia merasa sedikit runtuh. Berjalan di sepanjang meridian, setetes demi setetes cairan menetes ke dalam siklon. Kemudian, energi eksternal ditarik olehnya, dihirup ke dalam tubuh, setelah pendinginan, berjalan di sepanjang meridian, dan berubah menjadi setetes demi setetes cairan ke dalam topan. Kuning muda kolom energi mengalir seperti badai. Yun Yun dan Cailin melindunginya. Kemudian dia mendengar deru tawa, sosok tak terlihat itu ilusi,
dan seekor laba-laba besar meraih Xiaoyan dengan panjangnya yang padat kaki. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.